Kita pasti punya kenangan dong dengan benda yang satu ini. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri. Nah, seperti radio yang satu ini nih, yang sering digunain walau zaman terus berubah. Kita bisa temuinya di pasar-pasar tradisional. Seiring perkembangannya zaman, bentuk radio terus mengalami inovasi. Tentunya lebih keren dan kekinian guys. Seperti radio ini, bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri. Tampilannya memang mirip radio jadul, namun lebih rupawan dan artistik. Hingga bisa juga berfungsi sebagai penghias ruangan. Ngomong-ngomong soal radio nih, pasti nggak luput dong dari penyiarnya. Seperti apa sih yang namanya siaran? Gimana sih sampai suara penyiar radio itu kedengaran sama kita? Check it out. Dalam bahasa Inggris, penyiar disebut announcer atau orang yang bertugas menyebarkan informasi dengan tujuan supaya diketahui kepada pendengarnya. Hingga saat ini, radio masih menunjukkan eksistensinya guys. Walaupun perkembangan teknologi di dunia membuat radio mampu bertahan karena radio adalah satu-satunya media informasi yang masih diperlukan banyak orang. Nah, sekarang kita simak dulu nih sejarah radio dan perkembangan radio di Indonesia. Radio pertama kali diciptakan oleh Guglielmo Marconi, insinyur listrik Italia. Dan peraih Nobel ini terkenal setelah mengembangkan suatu sistem telegrafi tanpa kabel yang kita kenal dengan radio. Penemuan benda yang satu ini pun kemudian berkembang hingga ke seluruh dunia guys. Radio adalah salah satu media yang paling bersejarah dan sangat berguna apalagi pada zamannya. Ketika itu, radio menjadi satu-satunya media penyebar informasi berupa hiburan, berita, bahkan pertandingan sepak bola disampaikan di sini. Memperingati Hari Pahlawan 10 November, pasti tidak bisa lepas dari sosok heroik ini. Dengan suaranya yang sangat lantang dan menggelegar, Suara Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo. Beliau yang membakar semangat anak muda Indonesia, khususnya pemuda-pemudi Surabaya saat ada ancaman tentara sekutu Inggris. Saat itu juga, Bung Tomo menyampaikan pidatonya untuk seluruh warga Indonesia dari radio. Yang saat itu pula, hampir semua masyarakat Indonesia mendengarkan suara lantangnya lewat media yang eksis banget ini guys. Keren!